Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar buku teks tematik terpadu 3A untuk siswa kelas 3, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baik, setelah berdoa, mari kita buka pada halaman 17 ya. Kita akan mengerjakan soal-soal latihan ayo jawab ya. Pada halaman 17 pembelajaran ketiga tema 1 subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang akan kita kerjakan yaitu soal-soal tentang makhluk hidup berkembang biak ya, ciri makhluk hidup ya, ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Nah, pada pembelajaran yang sebelumnya sudah kita pelajari bahwa ciri-ciri makhluk hidup antara lain adalah membutuhkan makanan, kemudian makhluk hidup bergerak, dan untuk halaman 17 ini kita pelajari bahwa makhluk hidup berkembang biak. Baik, kita akan membaca teks terlebih dahulu sebelum kita menjawab pertanyaan ya. Kita baca teks pada halaman 16. Makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah dari muka bumi. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak? Mari kita pelajari bersama. A. Manusia. Manusia di muka bumi ini semakin bertambah banyak karena manusia berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya, gambar 1.13. Ada gambar seorang ayah, seorang ibu, dan bayinya ya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Mari kita lanjutkan. Bagaimana hewan berkembang biak? B. Hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang bermacam-macam. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, misalnya ayam, itik, dan penyu. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan melahirkan anak, misalnya singa, kerbau, dan rusa. Ya, hewan berkembang biak dengan dua cara ya. Ada yang dengan bertelur, ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus dengan beranak ya. Baik, di sini kita lihat gambar 1.14, gambar seekor ayam yang bertelur ya, ayam dan beberapa butir telurnya. Jadi mungkin akan dierami sehingga sebentar lagi akan menetas ya, kurang lebih dalam 21 hari itu akan menetas. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Baik, kita lanjutkan ke bagian C, tumbuhan ya. Oke, untuk tumbuhan saya geser dulu sedikit. Untuk tumbuhan dapat berkembang biak secara alami dan secara buatan ya. Secara alami, tumbuhan berkembang biak dengan bagian tubuhnya seperti biji, akar, atau tunas. Secara buatan, tumbuhan berkembang biak dengan bantuan manusia. Manusia biasa melakukan stek atau cangkok ya. Jadi cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara ya, yaitu secara alami ya, dengan bagian tubuhnya sendiri seperti biji, akar, atau tunas. Dan yang kedua yaitu dengan cara buatan. Artinya apa? Dengan bantuan manusia. Bisa kita lihat pada gambar 1.15, tumbuhan berkembang biak secara alami dengan biji yang kemudian berkecambah ya. Baik, mari kita jawab pertanyaan yang ada pada halaman 17. Oke.
Pertanyaan yang pertama, untuk apa makhluk hidup berkembang biak? Ya, makhluk hidup berkembang biak agar tidak punah ya. Ya, atau untuk melestarikan keturunannya. Melestarikan keturunannya. Ya. Oke, agar tidak punah dan untuk melestarikan keturunan. Baik, selanjutnya untuk yang nomor 2, apa yang terjadi apabila makhluk hidup tidak dapat berkembang biak? Ya, sudah saya sebutkan di jawaban nomor 1 ya. Yang akan terjadi apabila makhluk hidup tidak dapat berkembang biak adalah akan mengalami kepunahan ya, atau kita tulis saja punah ya, akan punah. Oke, sekarang nomor 3, bagaimana cara manusia berkembang biak? Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya ya, dengan cara melahirkan. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Sebutkan 2 cara hewan berkembang biak. Nah, dengan cara melahirkan ya, sama seperti manusia, dan dengan cara bertelur. Ya, untuk hewan yang melahirkan itu disebut vivipar, sedangkan yang bertelur disebut ovipar. Nah, ciri-ciri hewan yang bertelur itu antara lain adalah dia tidak mempunyai daun telinga seperti ayam ya, seperti bebek itu tidak mempunyai daun telinga. Maka ayam dan bebek itu berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan juga bertelur, dia tidak mempunyai daun telinga. Sedangkan hewan yang melahirkan anaknya itu biasanya salah satu cirinya adalah dia mempunyai daun telinga. Seperti kambing ya, dia punya daun telinga, sapi punya daun telinga, gajah ya, telinganya bahkan ya sangat lebar itu ya. Maka mereka, sapi, kambing, gajah ini melahirkan anaknya. Oke, sekarang nomor 5, termasuk perkembangbiakan apakah stek pada tumbuhan? Ya, stek pada tumbuhan itu karena dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia, maka termasuk perkembangbiakan buatan. Nah, perkembangbiakan buatan ya, karena dibantu oleh manusia. Sekarang mari kita lanjutkan ke bagian ayo berlatih. Tuliskan masing-masing 6 jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan dengan cara melahirkan. Oke, untuk itu kita akan mengisi tabel ya, tabel perkembangbiakan hewan. 1 dengan cara bertelur, yang kedua cara berkembang biak dengan melahirkan anaknya. Oke, sekarang nama hewannya. 1 sudah terisi, ini ayam. Nah, tadi sudah saya sebutkan hewan-hewan yang bertelur itu adalah yang tidak memiliki daun telinga. Selain ayam apa saja? Ada bebek ya. Oke, bebek, terus ikan, kemudian apalagi cicak ya. Oke, terus burung ya. Oke, satu lagi adalah misalnya angsa ya. Oke, atau penyu. Nah, bisa kita tambahkan kura-kura juga ya. Terus ya, selanjutnya untuk yang melahirkan anaknya ada singa ya, dan hewan-hewan lain yang memiliki daun telinga. Nah, ada kambing. Kemudian yang di rumah kita misalnya ada kucing ya, kemudian apalagi tikus ya, kuda, sapi, gajah dan sebagainya. Oke, nah, dengan demikian kita sudah selesai mengerjakan soal latihan halaman 17 ya, bagian ayo jawab dan ayo berlatih. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.